Selamat datang di Fosi Talk, podcast Fosi Fakultas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam bagi semua yang mendengarkan. Berjumpa di Fosi Talks. Fosi Talks, podcast Fosi Fakultas Pertanian. Di Fosi Talks, kita akan membahas mengenai Fosi FP. Apa sih itu Fosi FP, kegiatan-kegiatan apa di Fosi FP, dan hal-hal menarik yang ada di Fosi FP. Tentunya, kalian harus nikmati setiap podcast-podcast dari Fosi Talks. Di episode pertama kali ini, kita akan bertemu narasumber, yakni dari Presidium, Ketua Umum dan Sekretaris Umum, bersama Kak Isro dan Kak Miftah. Bersama host, saya sendiri, Bayu Hendarto. Oke, mungkin sebelum kita mulai ngobrolnya, kita sapa dulu nih. Halo Kak Miftah, halo Kak Isro. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, halo. Oke, kita mungkin enaknya kita kenalan dulu ya. Pertama dari kenalan bareng Kak Isro dulu deh. Monggo Kak, dikenalin. Oke, bismillah. Ane izin kenalan ya. Jadi nama Ane itu Isro Muhammad Syafei. Ane dari Prodi Peternakan angkatan 2019, asalnya dari Lampung Tengah. Alhamdulillah, dulu diterima di Unila dari jalur SBMPTN. Wah, dari jalur SBMPTN nih, dan Lampung Tengah juga. Sama nih sama Bayu. Bayu pun dari Lampung Tengah juga nih Kak. Bisa nih Kak, kita nanti ketemu nih, ngobrol di Lampung Tengah. Oke, bisa, mantap. Ditunggu. Oke, selanjutnya Kak Miftah. Monggo Kak Miftah. Halo, perkenalkan nama ini Miftah Huda Sidik. Biasa dipanggil Miftah, asalnya dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2019. Dulu di Unila keterima lewat jalur SBMPTN dan asalnya dari Kota Metro. Wah, Kak Miftah dari Kota Metro nih. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, Kak Miftah dan Kak Isra ini kan, dan kita sekarang ini kan ada di podcastnya Fosi FP. Nah, mengenai Fosi FP nih, bisa cerita nih dari kakak-kakak gimana sih dulu ceritanya kok bisa gabung, bisa tersesat di jalan dakwah Fosi Fakultas Pertanian. Dari Kak Isra dulu. Waduh, kenapa ya dulu tuh bisa gabung ya? Jadi kalau nggak salah tuh ya, dulu Ane itu gabung Fosi karena memang kan dulu tinggal di asrama ya. Jadi dari asrama itu ada yang namanya mewajibkan untuk ikut dalam lembaga dakwah. Dan alhamdulillah di asrama itu bertemu dengan ketua umum di tahun tersebut, tahun 2019. Jadi waktu itu Ane bergabung dengan bertanya-tanya dengan ketum 2019 itu, dan kata beliau memang Fosi FP ini bagus gitu, ada banyak hal yang bisa didapat dari Fosi FP, dan alhamdulillah dari situ tertarik dan akhirnya gabung dia sama Fosi FP. Jadi gitu ceritanya kenapa bisa gabung di Fosi FP. Wah, ini menarik nih. Dari Kak Isro langsung tanya dengan ketua umumnya, langsung direkomendasikan oleh ketumnya. Dan satu tempat tinggal lagi ya Kak? Iya, waktu itu alhamdulillah kita satu tempat tinggal di asrama Darul Hikmah. Oke, jadi dulu Kak Isro gabung Fosi karena Kak Isro tinggal di pondok pesantren mahasiswa ya, dan mengharuskan untuk gabung lembaga dakwah. Nah, itu dari Kak Isro. Lalu dari Kak Miftah sendiri, mungkin ada cerita lain nih? Kalau dari Miftah sendiri, dulunya itu gabungnya Birohmah dan belum tahu Fosi itu apa. Ketika sudah di akhir pendaftaran Fosi ya, Miftah sendiri ketemu sama temen, dan temen Miftah itu ngajakin untuk gabung Fosi. Dan karena agendanya juga sama bagus, cuman di tingkat fakultas, jadi Miftah sendiri gabung di Fosi. Oh, jadi dulu Kak Miftah udah gabungnya di Birohmah dulu ya, di tingkat universitas. Kemudian gabung di fakultas, yakni Fosi, karena diajak temennya. Wah, pasti temennya Kak Miftah ini baik nih, pasti ngajak ke tempat yang penuh dengan kebaikan gitu. Iya, benar banget Kak. Dari Kak Miftah dan Kak Isra,
pas awal-awal di FOSI. Ini kan sekarang udah jadi presidium ya, ketum dan sesetum. Nah, itu udah ketemunya itu sejak awal atau baru ketemu, baru kenal setelah menjadi presidium sekarang? Ketemu sama ini ya, sama Miftah ya. Jadi Ya. Miftah itu kalau nggak salah ya, dulu sempet sih ketemu, cuman belum terlalu dekat gitu. Jadi beberapa tahun kemudian, bukan beberapa tahun juga sih, beberapa bulan itu sempat juga ketemu teman-teman yang lain. Jadi mungkin belum terlalu akrab juga nih sama kami Miftah. Jadi kami belum terlalu dekat saat itu, dan lebih akrabnya lagi tuh baru terbentuk saat sekarang ketika kami menjadi presidium. Jadi kalau dari Ane, pengalaman bertemu dengan Miftah seperti itu. Oh, jadi dulu belum terlalu akrab ya dari Kak Isra nih dengan Kak Miftah. Oke, dari Kak Miftah sendiri gimana tuh? Kalau dari Ane sendiri hampir sama sih, sama yang dibilangin dari Kak Isra. Dulu emang belum begitu akrab. Dulu itu pernah ketemu waktu mabit di Masjid Pertanian ya. Itu sih momen paling teringat. Kalau yang udah akrab ini baru ketika ditunjuk sebagai presidium baru mulai akrab. Gitu Kak. Oke, jadi dulu momen yang paling inget itu pas mabit ya, Mas Mabit di Masjid Ulul Ilmi Fakultas Pertanian. Wah, berarti agenda dari FOSI ini benar-benar nyatuin chemistry dari masing-masing anggota ya Kak ya? Wah, bukan lagi, lebih dari itu kita mah. Agenda-agenda FOSI itu lebih dari itu. Pokoknya menarik deh. Oke, jadi lebih penasaran nih. Nah, tadi kan udah kenalan dari kakak-kakak. Sekarang bisa nggak sih Kak jelasin FOSI FP itu apa sih dan gimana gitu? Dari ketua umum dulu Kak, monggo. FOSI-nya ini dari kepanjangannya atau gimana nih? Secara maknawi atau harfiah? Mungkin enaknya kita secara harfiah aja Kak. Jadi buat teman-teman yang nonton itu biar lebih jelas. Ini loh FOSI, gini loh FOSI gitu. Oke, jadi ini ya, sebenarnya FOSI itu adalah salah satu UKM yang bergerak di fakultas ya, atau UKMF. Nah, FOSI ini alhamdulillah juga memiliki pergerakan di bidang dakwah. Jadi juga bisa juga disebut sebagai lembaga dakwah fakultas. Dan tugas FOSI itu sebenarnya luas ya, nggak cuma kita mendakwahkan Islam ataupun apapun itu. Karena memang dari dakwah Islam itu sendiri pun luas ya. Jadi FOSI itu mendakwahkannya dari berbagai lini. Bukan hanya secara syiar yang melalui kajian ataupun ceramah dan lain-lain, tapi FOSI juga menyebarkan syiarnya menggunakan media-media yang lebih luas lagi, seperti berbagi kebaikan, mengadakan agenda-agenda kebaikan, hadir dalam agenda kebaikan. Insya Allah FOSI akan senantiasa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, kalau dari kakak yang dulu pas masih jadi anggota bidang, itu kegiatan FOSI yang paling dirasain, kalau Kak Miftah tadi katanya pas mabit tuh. Kalau dari Kak Isra apa tuh Kak? Apa ya yang paling berkesan itu? Kalau menurut Ani sendiri sih semuanya tuh berkesan gitu ya. Jadi emang karena di FOSI itu Ani melaksanakannya dengan apa ya, insya Allah dengan semangat yang penuh gitu. Jadi insya Allah Ani rasakan semuanya itu berkesan. Karena selain dengan melaksanakan dengan semangat yang penuh, karena memang agenda dari FOSI sendiri itu memang menarik gitu. Jadi punya kesannya masing-masing. Dan kalau dibilang yang paling dan sangat berkesan itu adalah ketika sebelum kita diterima jadi anggota FOSI, ketika kita belum tahu apa-apa, ketika kita belum mengetahui tentang UKM itu seperti apa. Dan yang paling sangat berkesan yang Ane ingat itu adalah ketika penerimaan mahasiswa baru fakultas. Pada saat itu luar biasa sekali euforianya. Kebaikan-kebaikan dari FOSI itu terlihat nyata gitu dalam agenda tersebut. Jadi itulah yang paling berkesan. Iya sih, kalau dari aku sendiri selaku host itu memang benar FOSI pas kita maba itu benar-benar ngasih kebermanfaatan
banget untuk para maba-maba, terutama yang bingung nih. Nah, ngomongin soal maba juga, dulu Bayu sering lihat nih di PKM kalau sore-sore itu ada kajian, dan itu abis itu maghribnya kita iftar jama'i bareng-bareng di Masjid Ulul Ilmi. Nah, itu agenda dari apa tuh, Kak? Nah, jadi agenda-agenda yang seperti itu ketika kita maba, misalkan yang tadi Kak Bayu bilang ya, jadi maba kita terus ada kajian di tempat kegiatan mahasiswa yang dekat Masjid Ulul Ilmi, dan setelahnya kita berbuka bersama, itu bisa dibilang itu sebagai sebuah agenda kebaikan ya, yang kalau pada zaman itu dikenal dengan istilah namanya Kamis Manis gitu ya. Jadi pada hari Kamis itu diagendakan namanya kajian yang namanya brownies, lalu dilanjutkan juga dengan iftar jama'i. Itu luar biasa gitu. Itu juga salah satu kegiatan yang berkesan ya, karena selain kita mendapatkan asupan secara jasadiah ataupun secara fisik, kita dapat berbuka bersama di Masjidul Ilmi, tapi sebelumnya pun kita bisa mendapatkan asupan berupa untuk ruhiyah kita atau untuk agama kita, untuk hati kita gitu, dengan mengikuti kajian-kajian yang disediakan FOSI. Dan insya Allah dalam keadaan yang seperti ini pun akan diadakan gitu yang seperti itu, walaupun dengan sistem yang berbeda, insya Allah. Oke, jadi tadi kan sudah dikasih gambaran kecil tuh mengenai kegiatan-kegiatan menarik dan bermanfaat di FOSI FP. Nah, sekarang ini kan Kak Miftah dan Kak Isro itu kan udah jadi pimpinan, udah jadi presidium. Nah, apa sih yang dibawa di FOSI FP tahun ini untuk kebermanfaatan mahasiswa Fakultas Pertanian, Kak? Wah, ini mungkin Kak Miftah bisa nih menunjukkan salah satu gagasannya nih. Gagasan dari FOSI FP 2021 mungkin Kak Miftah bisa nih. Monggo nih Kak Miftah, yuk dijawab. Aneh ya. Mungkin kalau pertanyaan ini lebih cocok ke ketumnya langsung ya Kak Bayu. Atau Aduh, kan kalau Ani sendiri ada kurang yang menyampaikan gitu. Oke, berarti mungkin lebih afdol dengan ketumnya langsung. Kak Isra aja lah. Oke, udah. Jadi nggak apa-apa deh. Jadi gini ya, gagasan FOSI itu sebenarnya sederhana, namun strategis tujuannya. Jadi tujuan FOSI tahun ini ya, sebenarnya cuma ingin berkreasi gitu. Tujuan gagasan utama kami adalah menjadi kreator kebaikan gitu. Gagasannya sederhana, namun insya Allah dengan segala sesuatu yang kami anggap itu sederhana, akan kami kemas dengan bentuk yang lebih istimewa. Jadi kreator kebaikan yang sangat bisa dimanfaatkan oleh umat, bisa bermanfaat oleh dan juga untuk umat, itu insya Allah akan menjadi gagasan utama dari FOSI FP 2021. Selain berkontribusi, selain menginspirasi, kami pun ingin menjadi yang menciptakan gitu, menjadi kreator-kreator kebaikan. Di zaman-zaman seperti ini, di zaman-zaman di era new normal seperti ini, akan lebih banyak ide dari FOSI FP 2021 yang akan kami tuangkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan memberikan manfaat lebih untuk teman-teman, baik yang di lingkungan fakultas maupun di lingkungan universitas. Wah, mantap ya untuk gagasannya. Jadi pada masa pandemi seperti ini tidak mengurangi langkah FOSI FP untuk terus berbuat kebaikan untuk seluruh aktivitas akademika Fakultas Pertanian. Begitu ya Kak ya? Oh iya, jelas dong. Insya Allah justru dengan kegiatan, dengan keterbatasan seperti ini akan menjadi nilai tambah untuk kita gitu. Untuk dengan batasan-batasan seperti tidak bisa bertemu secara langsung, kita bisa manfaatkan platform-platform yang lainnya. Insya Allah kita akan manfaatkan semua itu agar lebih bisa menjamah lebih banyak dan lebih luas lagi. Insya Allah. Oke, kalau tadi gagasan udah disampaikan. Nah, lalu apa sih yang menjadi pembeda antara FOSI FP periode sebelumnya dengan FOSI FP 2021 ini? Waduh, berat banget ini sebenarnya jawabannya nih. Ini berat sih sebenarnya untuk menjawabnya. Sebenarnya apa ya yang membedakan FOSI FP 2021 dengan 2020 ya? Mungkin angka 1 gitu Kak. Jadi tahun 2020 nggak ada angka 1-nya, tahun kita ada angka 1-nya. Nah, jadi
sederhana aja sih sebenarnya. Selain dari angka 1 itu tadi, kita pun punya perbedaan yang sangat tidak sangat mendasar sih. Cuman ini nih lebih ke arah bagaimana penerapan kami dalam keberlangsungan kepengurusan ya. Jadi sebenarnya kepengurusan 2020 itu sangat luar biasa gitu. Jadi kami melihat beliau-beliau yang ada di angkatan 2020 itu menghadapi pandemi di pertama kalinya gitu. Jadi kalau di tahun 2021 itu kami melaksanakan pandemi namun sudah ada gambaran dari tahun 2020, begitu hebatnya angkatan 2020, bukan angkatan sih, kepengurusan 2020, mereka menghadapi pandemi tanpa ada contoh gitu. Itu sangat luar biasa ya. Dan kami, yang membuat beda kami dari tahun 2020 dengan 2021 adalah terkait kesiapan kami terhadap menghadapi pandemi ini. Jadi insya Allah FOSI-FP 2021 akan lebih siap dalam menghadapi segala tantangan yang ada di zaman pandemi seperti ini. Dengan melihat pelajaran, dengan mengambil pengalaman dari tahun kepengurusan sebelumnya, maka akan kami buat program-program FOSI-FP 2021 ini lebih adaptif terhadap segala bentuk, segala macam keadaan yang terjadi pada saat ini. Mungkin kayak gitu bedanya. Wah, jadi bedanya itu ya Kak ya. Dimana pada tahun kemarin pandemi yang tidak disangka-sangka, dan pada tahun ini FOSI-FP 2021 sudah menyiapkan hal-hal yang untuk mengantisipasi dan hal yang siap-siap disesuaikan tentang keperjalanan FOSI dengan disandingi kondisi pandemi yang belum reda. Wah, jadi udah siap-siap nih Kak ya untuk bisa berlayar walaupun diiringi dengan pandemi COVID-19. Insya Allah sudah siap. Jadi ditunggu aja bagaimana berlayarnya kami dengan bantuan seluruh teman-teman ya. Insya Allah kalau teman-teman pun ada kontribusi besar, pasti insya Allah FOSI akan berjalan sesuai dengan rencana. Insya Allah. Masya Allah. Oke, jadi ini buat teman-teman pengurus juga nih, seperti yang tadi disampaikan Kak Isro, bahwasanya mari bareng-bareng kita berkontribusi besar untuk FOSI-FP sehingga rencana-rencana atau gagasan itu bisa diimplementasikan bersama-sama. Nah, menyinggung tadi Kak Isro sempat ngomong kata kreasi. Nah, di FOSI-FP tahun ini kabinet yang dibawa adalah kabinet kreasi bersinergi. Wah, ini pasti ada makna yang sangat-sangat tersirat nih, kreasi bersinergi. Oke, minta penjelasannya nih Kak. Oke, kreasi bersinergi. Mungkin terdengar sederhana ya, hanya kreasi dan juga bersinergi. Namun sejatinya kata kreasi dan bersinergi ini memiliki makna yang sangat dalam untuk kepengurusan kali ini. Kami mengambil kata kreasi seperti tadi yang diungkapkan ketika gagasannya. Kami ingin menjadi kreator-kreator kebaikan. Nah, kreator itu adalah orang-orang yang senantiasa memberikan kreasi. Dan kreasi itu adalah bentuk dari perwujudan ide-ide yang telah kita pikirkan. Maka dari itu, kenapa kami mengambil kata kreasi sebagai nama kabinet? Karena kami ingin senantiasa berkreasi, menunjukkan kreativitas kami, mengekspresikan apa yang ada di pikiran kami dengan tetap batasan-batasan yang ada, dengan tetap memperhatikan apapun yang ada di sekitar kita, menyesuaikan dengan keadaan, namun dengan luasnya kreativitas satu kepala, itu pun sudah cukup luas ya kreativitasnya, apalagi dengan banyak kepala yang ada di FOSI-FP 2021. Insya Allah akan lebih banyak lagi kreasi yang ada di FOSI-FP 2021. Maka dari itu, kata kreasi itu melambangkan bahwa FOSI-FP akan senantiasa memunculkan hal-hal baru yang insya Allah akan sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa ataupun sivitas akademika saat ini. Dan sinergi adalah kata yang diambil dari kata berhubungan atau keterkaitan dari sesuatu. Nah, keterkaitan yang kami maksud adalah ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan seperti apa sih yang ada di FOSI-FP 2021? Nah, ikatan yang ada di FOSI-FP 2021 adalah ikatan yang terbentuknya ikatan ini dibentuk oleh atas rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ketika kita melakukan segala sesuatu itu atas rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah menghadirkan orang yang salah gitu. Jadi ketika kita membangun sebuah sesuatu didasari oleh rasa cinta kita terhadap Allah, maka akan dihadirkan pula orang-orang yang dicintai Allah untuk membersamai kita. Maka dari itu, FOSI mengambil kata bersinergi adalah maksud dari merajut ukhuwah yang kuat didasari atas rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rangkuman besar dari kata kreasi bersinergi adalah ketika kita berkreasi yang didasari oleh rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan bersamaan, insyaallah kreasi itu akan lebih indah. Kreasi surga akan dihadirkan dalam FOSI FP 2021, insyaallah. Wah, maknanya benar-benar tersirat nih. Kreasi bersinergi, antara kita berkreasi sekreatif mungkin, tapi tetap kita punya ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan, dan tentunya ini kembali lagi tentang kerja sama teman-teman gitu untuk siap-siap berkreasi dan tidak lupa untuk menguatkan ikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan kabinet tahun ini adalah kreasi. Tentunya FOSI FP pasti akan menghadirkan hal-hal baru yang mana itu pasti akan kreatif kalau kita tangkap dasarnya gitu. Nah, program kerja unggulan ataupun baru dari FOSI FP tahun ini itu apa aja sih untuk bisa mengimplementasikan dari kreasi itu sendiri? Oke, jadi Prokja unggulan ya. Sebenarnya bukan Prokja unggulan sih, lebih ke program unggulan. Program unggulan dari FOSI Fakultas Pertanian tahun 2021 ini insya Allah ada 3 ya. Yang pertama itu FOSI mengaji. Nah, di FOSI mengaji ini bentuk kegiatannya bertujuan untuk kader-kader yang terekrut dalam FOSI menjadi kader-kader yang tidak hanya bisa membaca Al-Quran, namun menjadi kader yang juga fasih dalam membaca Al-Quran dengan membuat kelompok-kelompok mentoring baca Al-Quran. Yang selanjutnya, Festival Tani atau Pestan. Program ini di dalamnya terdapat rangkaian agenda perlombaan yang bertujuan untuk menyalurkan minat bakat dari setiap kader secara khusus dan juga sivitas akademika, bukan hanya di Fakultas Pertanian dan Unila, namun bisa lebih dari itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Ramadan di kampus atau di kampung atau disebut dengan RDK. RDK ini kegiatannya difokuskan di bulan Ramadan. Karena itu di bulan Ramadan setiap amalan kebaikan akan dilipat gandakan. Maka dari itu, FOSI memanfaatkan momentum tersebut untuk menebarkan kebaikan dengan lebih intens lagi. Di dalam RDK ini juga tak lupa melakukan monitoring ruhiyah pada setiap komponen FOSI, tidak hanya dengan mutabah yaumiyah, namun juga dengan mengadakan kegiatan ibadah yang bersifat jamaah dengan bersama-sama. Begitu, Kak. Oke, berarti tadi dijelasin ada 3 program unggulan dari FOSI FP 2021. Nah, tadi kan udah disebutin tuh dari awal, dari apa itu FOSI FP, gagasan FOSI FP, dan prokja program unggulan yang ada di FOSI FP. Nah, dari kakak nih, selaku ketua umum, apa sih harapan untuk FOSI FP 2021 ini untuk perjalanan pelayaran satu periode ke depan? Harapan untuk FOSI ya, mungkin standarnya manusia itu akan mengatakan bahwa ingin lebih baik lagi di tahun ini, dan itu sudah jadi tujuan juga dan juga harapan dari kakak pribadi ya, dari Ani pribadi, dan juga seluruh teman-teman yang ada di FOSI pasti berharap ingin lebih baik lagi di tahun ini. Cuman di luar itu, berkat dari kata-kata Kak Bayu tadi dikatakan bahwa ini adalah sebuah pelayaran ya. Nah, mungkin kalau dari Kak Ani pribadi ya, itu merasakan bahwa kalau bawa berlayar, maka minta untuk harapan tahun ini lebih dikuatkan lagi, lebih diberikan lagi gitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala macam tantangan yang ada di tahun ini. FOSI FP sebagai ruang, FOSI FP sebagai penyemangat untuk kita senantiasa berjalan
di jalan kebaikan yang Allah sediakan. Ini hanya ruang gitu. Karena untuk berjalan sendiri di jalan dakwah ini sangatlah berat. Jadi jangan pernah gitu ya meminta, teman-teman tuh jangan pernah meminta untuk dimudahkan jalannya. Tapi mintalah dikuatkan kakinya untuk melewati segala macam jalan yang ada di depan kita. Nah, itu adalah harapan dari Ane pribadi. Jadi Ane berharap untuk FOSI dan juga untuk teman-teman yang ada di FOSI 2021 lebih dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala cobaan. Itu harapan dari Ane. Mungkin Kak Miftah nih ada harapan lain. Iya nih, dari Kak Miftah sendiri ada nggak nih harapan khusus untuk FOSI FP 2021? Kalau dari Ani sendiri harapannya nggak jauh beda ya dari Kak Isra tadi. Harapannya ya FOSI FP ini bisa jadi lebih baik lagi, dan keberadaan FOSI itu benar-benar dirasakan kebermanfaatannya oleh mahasiswa di Fakultas Pertanian khususnya. Dan semoga program-program yang kita buat itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini. Begitu, Kak. Oke, tadi dari harapan dari Kak Isra maupun Kak Miftah itu FOSI FP dalam pelayaran ke depan untuk bisa berjalan lancar dan bisa menyelesaikan dari kondisi pandemi ini sampai saat ini. Dan kita doain bareng-bareng teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, bisa bertemu di kampus semuanya, melaksanakan perkuliahan offline, dan tentunya untuk membuat kreasi, menciptakan jutaan inspirasi untuk memberikan kebaikan bersama FOSI FP 2021. Oke, sepakat nggak nih dari Kak Isra dan Miftah? Woi, pasti dong. Jangan lupa. Kreasi bersinergi itu punya tagline ya kan. Namanya satu kreasi berjuta inspirasi. Jadi insya Allah FOSI itu akan berlaku seperti itu. Dengan satu kreasi akan menimbulkan banyak inspirasi. Masya Allah. Masya Allah. Oke, teman-teman semua, dan alhamdulillah podcast kita, obrolan kita pada kali ini sudah berakhir gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Podcast seputar FOSI Fakultas Pertanian. Nah, nantinya di selanjutnya FOSI Talks akan memberikan podcast-podcast seputar FOSI dan hal-hal menarik lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa stay terus di akun Spotify maupun akun untuk podcast lainnya FOSI FP 2021. Tentunya untuk selalu setia mendengarkan FOSI Talk, podcast FOSI Fakultas Pertanian. Jazakumullah khairan katsir pada seluruh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair juga Kak Bayu ya yang udah mengundang kami untuk hadir di FOSI Talk. Masya Allah. Oke, selamat tinggal teman-teman.